Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, Program Studi Ilmu Kelautan Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Baliktiwa, Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, protein, dan juga lipid. Selamat menyaksikan. Karbohidrat merupakan biomolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O. Dikatakan demikian karena molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H dan OH yang berbaris panjang. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa, yang merupakan molekul dengan 6 atom C sehingga rumus kimianya C6H12O6. Glukosa dapat digambarkan memanjang seperti rantai, namun ketika berada dalam air, bentuknya seperti cincin yang biasanya dalam bentuk segi 6. Nah, bentukan ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat juga dikenal sebagai sakarida yang berarti gula. Ada bermacam-macam gula yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Namun, secara umum gula dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana dibagi lagi menjadi monosakarida dan disakarida. Monosakarida ini adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yang hanya berupa satu unit gula, sedangkan disakarida terdiri dari 2 unit gula. Ia tercipta dari 2 buah monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contohnya, glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi sukrosa, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya merupakan disakarida yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasir dan galaktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Kemudian, gula kompleks. Gula kompleks yaitu polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, polisakarida dapat dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi dan polisakarida sebagai struktur penyusun tubuh. Gula kompleks yang berfungsi sebagai penyimpanan energi adalah pati dan glikogen, sementara gula yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil, yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang protein, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu asam amino. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai sweeter ion. Agar lebih mudah memahaminya, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya seperti ini, yang disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein.
Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. 20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik. Ada juga yang bersifat hidrofilik. Ada yang bersifat asam dan ada juga yang bersifat basa. Selanjutnya yaitu lipid. Nah, banyak orang yang menyangka bahwa lipid sama dengan lemak, namun ternyata tidak sama. Lipid memiliki cakupan yang lebih luas dibanding lemak. Jadi, apa sebenarnya lipid itu? Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar, sehingga mereka dikatakan hidrofobik atau tidak larut dalam air. Ada banyak senyawa yang digolongkan sebagai lipid, namun di sini hanya akan dibahas 3 kelompok utama, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Kelompok pertama adalah lemak atau fats. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk karena kelebihan kalori dalam tubuh. Semua lemak yang ada dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit yang berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Trigliserida ini dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, asam lemak sendiri merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai karbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Ada asam lemak yang seluruh ikatan antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal, dan ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak yang seluruh ikatannya yang berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut asam lemak jenuh. Sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbonnya, sehingga terbentuklah rantai ikatan ganda. Kelompok ini pun disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Kemudian fosfolipid. Nah, fosfolipid memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida terdiri dari gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat diubah menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Bagian kepalanya bersifat hidrofilik, sehingga ia suka mendekati bagian molekul air, sedangkan ekornya bersifat hidrofobik, sehingga ia akan menjauhi molekul air. Selanjutnya steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan 2 kelompok sebelumnya. Apabila lemak dan fosfolipid memiliki bentuk molekul yang memanjang, maka steroid ini bentuk molekulnya cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin dan ditambah rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang paling banyak ditemukan dalam tubuh adalah kolesterol. Itulah tadi pemaparan materi mengenai karbohidrat, protein, dan juga lipid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.